Halo teman-teman, kembali lagi dengan admin di sini. Pada video kali ini, admin akan membahas suatu kisah yang dialami oleh seorang buruh cetak betaku yang pernah bekerja di rumah admin. Buruh cetak betaku ini memiliki pengalaman horor hingga mendapatkan musibah hingga hampir merenggut nyawanya sendiri. Cerita ini admin kemas kembali menggunakan cerita bergambar. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, yuk intro dulu. Menurut kisah nyata, buruh cetak betaku yang admin samarkan namanya, dengan sebutan Aan, sudah bekerja kurang lebih selama 5 tahun. Ia merantau dari rumah aslinya di Nusa Tenggara Barat ke Pulau Bali. Sebelumnya, ia juga pernah bekerja serabutan. Dan ia juga sering pindah tempat kerja di Bali. Lalu yang terakhir, sebelum musibah yang menimpanya, ia bekerja di tempat Bapak admin. Dan ia lumayan memiliki pengalaman bekerja yang sangat bagus. Ia adalah seorang buruh cetak betaku andalan dari bapak. Akibat karakternya yang polos dan lugu, banyak orang yang kenal dengannya. Dan juga sering meminta bantuannya untuk orang lain. Aan ini orangnya juga penurut. Akan tetapi, kekurangannya adalah ia tidak tahu bahwa di Pulau Bali memiliki sisi gaib. Dan Aan ini diberikan mes oleh bapak admin. Lalu mes itu bertempatan di lokasi ia bekerja. Sembari ia menjaga gudang produksi betaku. Kejadian yang dialami saat itu tepatnya pada musim layangan. Aan ini memiliki anak laki-laki sematawayang. Pada saat itu, anak Aan ini sangat ingin dengan mainan layang-layang. Lalu Aan membuatkannya. Aan juga pandai membuat sebuah layangan. Jadi ia membuatkan anaknya saat itu. Saat layangan akan diterbangkan, Aan memiliki firasat aneh. Lalu layangan anaknya itu sudah berada lumayan tinggi di atas udara. Akan tetapi selang beberapa jam, layangannya itu hilang tanpa sebab. Aan pun mengetahui kejadian itu. Lalu ia mencoba melacak layangannya dengan tali yang masih membentang dari tempat ia bekerja ke lokasi jatuhnya layangan itu. Dan saat ia mencarinya, layangan anak Aan ini dipastikan jatuh berjarak 200 meter dari tempat kerjanya. Dan ia pun mulai mencarinya. Akan tetapi, lokasi jatuhnya layangan anaknya itu bertepatan di lahan kosong yang penuh dengan semak belukar. Tanpa basa-basi, Aan langsung datang ke sana dan mencari layangan anaknya. Sesampainya ia di sana, Aan langsung dibuat kaget karena layangannya menyangkut di batang pohon besar yang ada di lahan kosong itu. Ia pun tampak bingung dan mencari solusi agar ia bisa mengambil layangan anaknya. Karena Aan ini orangnya agak terburu-buru dan nekat, dia tidak berpikir lama lagi. Karena di bawah pohon itu semak belukar, jadi Aan ini langsung loncat dari bawah ke pohon itu, hingga ia bisa bergelantungan di pohon tersebut. Lalu ia dengan sigap memanjat pohon itu dan mengambil layangan anaknya. Ketika ia sudah mendapatkan layangan tersebut, lalu Aan langsung kembali ke tempat ia bekerja dan membetulkan layangan anaknya karena adanya kerusakan pada batang layangan itu. Setelah ia membenahi layangan tersebut, ia langsung melanjutkan pekerjaannya. Jam pun cepat berlalu. Si Aan ini selesai bekerja karena hari sudah sore. Jadi ia langsung membereskan alat-alatnya. Menurut keterangan adik Aan juga sempat membantu mencarikan masyarakat daun dadap. Bukan hanya satu kali saja. Aan ini juga sering menaiki beton yang ada di samping pohon dadap itu. Lalu ia memetik daun yang diminta oleh masyarakat dan membagikannya. Akan tetapi, ia tidak sadar karena di bawah daun dadap itu ada sebuah pelinggih atau bisa dikatakan sebagai penyawang yang bisa diartikan seperti rumah dari penunggu gaib perkarangan di sana. Si Aan ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Makanya Aan ini berani menaiki tembok yang posisinya berdekatan dengan pelinggih tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, Aan ini tidak merasakan sesuatu. Menurut keterangan dari saudaranya, si Aan ini sering bermimpi didatangi oleh orang besar berbulu dan matanya merah, lalu mencarinya. Dan ia sering bermimpi sebanyak 3 kali.
Lalu setelah ia bermimpi tentang hal tersebut, keesokan harinya mata Aan ini mulai terasa kabur. Ia seperti merasakan gatal di matanya. Lalu jika ia melihat seseorang itu terlihat buram. Dan ketika ia merasakan hal tersebut, Aan langsung bangun dan membasuhi mukanya. Akan tetapi matanya tetap terasa seperti itu. Hingga ia menanyakan ke istrinya akan kejadian yang dialami tersebut. Akan tetapi istri Aan ini tampaknya bingung dan tidak tahu sebabnya. Setelah itu, Aan mencoba berobat ke dokter mengenai sakitnya tersebut. Saat sesampainya di dokter pun heran karena mata Aan ini tidak ada masalah saat ditangani oleh dokter. Akan tetapi Aan merasa matanya kabur. Ketika tidak mendapatkan hasil dari dokter, Aan ini meminta izin ke Bapak admin, lalu pulang ke rumah aslinya yaitu ke Pulau NTB atau Nusa Tenggara Barat. Lalu ia berobat dengan orang pintar di sana. Akan tetapi saat Aan ini di Terawang, ia memiliki masalah di tempat ia bekerja, ujar orang pintar tersebut. Orang itu mengatakan bahwa Aan ini pernah memasuki lahan kosong yang ada di dekat tempat ia bekerja. Dan Aan pun membenarkannya. Akan tetapi, Aan menanyakan apakah itu penyebab semua ini. Lalu orang pintar itu menjawab bahwa Aan ini telah melangkahi batu yang terdapat di lahan tersebut. Karena batu itu tertutup oleh semak-semak, jadi Aan ini tidak sengaja menginjaknya. Selain itu juga, orang itu menjelaskan bahwa batu itu tidak seperti batu lainnya. Batu ini sama halnya seperti pelinggih. Dan dari sisi penerawangan orang pintar tersebut, dia melihat bahwa batu itu merupakan rumah dari makhluk-makhluk gaib yang terdapat di lahan kosong itu. Akan tetapi batu itu bentuknya kecil. Dan juga batu tersebut sudah lama bersemayam di tanah kosong itu. Dan dikarenakan Aan ini menginjak batu tersebut, maka penunggu yang berada di batu itu sedang memberikan pelajaran kepada Aan. Dan selain itu juga terlihat jelas di penerawangan orang pintar tersebut, Aan sering menaiki tembok yang berdekatan dengan pelinggih yang ada di gudang tempat ia bekerja. Ia sering melakukan hal itu karena banyaknya permintaan orang-orang menyuruh mencari daun dadap. Karena daun dadap itu tumbuh berdekatan dengan pelinggih tersebut, jadi Aan mencarinya dengan cara menaiki tembok itu. Sehingga membuat ia menjadi seperti ini karena ulahnya sendiri. Dan setelah diterangkan penyebab sakitnya tersebut, lalu Aan meminta solusi kepada orang itu untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Dan orang pintar itu menjawab bahwa Aan harus meminta maaf di hadapan pelinggih yang ada di tempat ia bekerja. Karena penunggu di sanalah yang membuat Aan ini menderita sampai sekarang. Karena disebabkan ia telah menaiki pohon dadap itu tanpa permisi dan juga sudah berani melangkahi tempat tersebut. Keluarga Aan dari ibu hingga ayahnya pun bingung bagaimana cara meminta maaf kepada penunggu tempat tersebut. Lalu ayah Aan ini menanyakan kepada adik Aan yang masih tinggal di Bali. Ia menanyakan bagaimana langkah-langkah untuk meminta maaf ke hadapan penunggu di tempat tersebut. Lalu adik Aan ini mencari Bapak admin dan memberitahu tentang masalah Aan ini. Ternyata Bapak admin kaget karena ia tidak tahu menahu tentang musibah yang dialami oleh Aan ini. Saat Aan pulang, ia hanya beralasan bahwa ia ingin menjenguk rumahnya dan orang tuanya saja. Akan tetapi ia ternyata terkena musibah. Oleh karena itu, Bapak admin langsung menghubungi temannya yang memiliki ilmu spiritual. Dan saat itulah adik Aan ini siap menemani Bapak admin untuk menanyakan hal tersebut ke orang pintar itu. Dan sesampainya di sana, mereka langsung menanyakan hal tersebut. Dan jawaban dari teman Bapak admin ini sama dengan orang pintar yang menangani si Aan di rumahnya. Lalu teman Bapak admin ini langsung memberikan saran bahwa Aan bisa saja sembuh jika ia mau ke Bali dan meminta maaf langsung ke hadapan pelinggih tersebut. Dan upakara maupun persembahan untuk pelinggih tersebut akan diatur oleh teman Bapak admin agar masalah dia ini cepat selesai. Dan setelah mereka menanyakan hal itu, adik Aan langsung menghubungi orang tuanya dan memberitahu bahwa Aan harus dibawa ke Bali lagi agar dia bisa bebas dari sakitnya dengan cara meminta maaf di hadapan pelinggih tersebut.
Akan tetapi, orang tua Aan ini mengatakan bahwa Aan sudah hilang dari rumah selama 2 hari. Menurut info dari orang tuanya, Aan sering keluar malam hari dan mencari tempat gelap untuk ia tempati. Dan anehnya lagi, Aan ini bertingkah seperti layaknya orang gila, dan juga sering mendatangi sumur tua yang ada di dekat rumahnya. Lalu menurut keterangan istri adik Aan, saat Aan mendekati sumur tua itu, Aan malah ingin melompat ke sumur tersebut dan ingin mengakhiri hidupnya. Untung saja rekan-rekan dari keluarganya cepat membantu Aan ini agar dia tidak bisa mengakhiri hidupnya pada saat itu. Dan hal itu juga dibenarkan oleh orang tua Aan. Selain itu, parahnya lagi, orang tua Aan ini pernah dibanting karena telah menghalangi Aan keluar rumah saat malam hari. Dan ketika hari sudah pagi, Aan kembali ke rumah dengan sadar. Lalu saat Aan tahu tentang kejadian itu, Aan menangis histeris. Bukan hanya hal itu saja, hal ini sering Aan lakukan saat malam hari. Semakin hari Aan semakin aneh. Sehingga istri Aan ini sudah mulai pasrah dengan tingkahnya. Dan ia juga membawa anaknya ke keluarga istrinya untuk tinggal sementara. Dan hal inilah yang membuat adik Aan memohon bantuan lagi kepada Bapak Admin. Hingga Bapak Admin rela mengulur waktu kerjanya untuk memohon kesembuhan jarak jauh di hadapan pelinggih tersebut. Dan juga Bapak Admin membawakan sebuah air seperti tirta untuk si Aan. Lalu dikirimkan ke NTB guna untuk menyembuhkan Aan. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Aan masih saja seperti itu. Hingga masih saat ini, Aan bertingkah aneh. Baik teman-teman, bagaimanakah menurut kalian? Aneh bukan? Nah, cerita ini admin tulis mengenai keterangan adik Aan. Lalu admin ulas untuk dijadikan cerita ini. Dan jika ada salah kata maupun penyampaian pada video ini, admin mohon maaf. Lalu kalian juga boleh percaya maupun tidak. Dan jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.